lagi bersama dengan Kopaca. Tapi karena Marcel gak bisa di sini, Marcel saya suruh karantina, tapi karena habis dari Red Zone, dia donasi ke kuburan. Waduh, berani banget dia. Jadi dia suruh ke karantina dulu sendiri dan saya sendirian ini. Jadi kita akan bahas obrolan-obrolan apa sih sebenarnya yang terjadi ini. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Jadi kalau teman-teman tahu, banyak orang bertanya kepadaku tuh karena apa ya? Mas Tirta, gimana menghadapi teori konspirasi yang tentang COVID itu? Jadi kan banyak konspirasi beredar bahwa COVID itu sebenarnya buatan dari Rockefeller lah, Cina lah, US lah. Jadi gini men, namanya aja konspirasi, teori itu. Teori itu bisa dipercaya, bisa enggak. Iya kan? Ya lu mau percaya boleh, lu nggak percaya boleh, silakan. Tapi satu hal yang pasti adalah jangan sampai perbedaan pendapat karena teori konspirasi itu membuat lu berantem dan membenci satu sama lain. Karena fokus kita adalah, ya kalau dari teori konspirasi itu yang gue denger adalah intinya itu buatan negara-negara tertentu yang ingin menghancurkan, menguasai ekonomi. Ya kembali lagi Indonesia, kita sendiri, kita belum mempunyai power yang kuat. Anggap teori konspirasi itu benar, ya kita sekarang hanya menjadi peserta boneka yang diatur gitu loh. Jadi bisa apa ya? Ya lu bisa apa men gitu. Lu mau ngapain gitu loh. Lu mau ngapain. Jadi menurut gua teori-teori yang beredar di luar sana itu namanya aja teori, bisa benar bisa enggak gitu. Lu mau percaya boleh, lu nggak percaya boleh. Jadi kayak kalau ada yang percaya, gue hina boleh. Ya menurut gue sih nggak boleh sih. Jadi misalkan Daniel nih percaya teori konspirasi, terus lu goblok-goblokin, anjing lu goblok lu. Teori kayak gitu yang lu percaya, menurut gue nggak bener juga. Jadi itu hak dia untuk mempercayai teori seperti itu. Kenapa? Karena namanya aja teori konspirasi. Itu kayak gini, kayak lu pernah dengar nggak sih bahwa isu bahwa sebenarnya Amerika tuh mendarat di bulan adalah rekayasa di area 51. Ya. Tapi kan sebenarnya kayak gituan kan menurut gua ya Teori. Karena apa? Yang tahu kan Amerikanya anjir. Ya gua nggak tahu apa-apa. Ya namanya teori konspirasi itu pasti ditutupin, bener nggak? Ya. Kalau teori kayak gitu dibuka ya berarti bukan rahasia kan? Nah berarti menurut gua adalah ada yang percaya bahwa Amerika tuh mendarat di bulan, tapi ada yang nggak percaya bahwa Amerika mendarat di bulan. It means terjadi perdebatan dan menjadi perdebatan sampai sekarang, ya kan? Tapi kan satu hal yang kita tahu, itu tidak ada korban jiwa. Benar nggak? Benar. Nah, yang saya tahu adalah di COVID ini kan banyak konspirasi beredar. Tetapi COVID ini jujur aja memakan korban jiwa banyak banget gitu loh. Dan itu jumlahnya nggak dikit, banyak ribuan. Dan ribuan itu orang bilang, ini kan cuma 3% gini mas. Ini yang saya ya emang 3% gitu, 3% yang meninggal. Cuman kalian tahu nggak apa yang kita hadapi gitu sebagai relawan tenaga medis? Lu bayangin 500 kantong jenazah di depan lu sendiri gitu. Anggap semua yang meninggal di dunia yang masih menganggap enteng ya. Ya maksudnya jika lu percaya konspirasi nggak apa-apa, tapi jangan menganggap enteng korban jiwa gitu loh. Sekarang gue tanya, itu yang mati kan bukan karena COVID doang. Gue tanya nih buat teman-teman semua. Ya, poin kedua. Kalau misalkan orang itu stroke, ya kan? Dia kena COVID. Ya dia kan COVID sama stroke. Gua tanya, dia matinya kenapa? Karena COVID. Kalau nggak ada COVID dia hidup nggak? Masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Itu loh poinnya yang harus kita ambil di sini. Iya kan? Iya. Kalau misalkan ada orang tua, kan kemarin ada tuh klarifikasi yang beredar kayak sorry ya, ada orang yang mengatakan bahwa orang meninggal karena COVID kan bukan karena COVID doang. Bukan karena COVID doang. Oke. Sekarang gue tanya, kalau misalkan ada orang kanker kena COVID, dia meninggal karena COVID, sesak nafas. Lu tahu gak sih kalau COVID sekarat tuh kayak apa? Sesak nafas yang parah banget karena paru-parunya hancur, karena rusak parenkhimanya dan terisi cairan-cairan banyak banget, kayak pneumonia gitu. Pneumonia akut dan itu berjalan secara cepat. Nah kalau nggak ada COVID, dia masih bisa hidup gak? Masih lah. Finishingnya apa? Finishingnya apa? COVID, bor. Sekarang gue tanya, yang kalau lu bilang orang nggak pakai helm bisa kecelakaan dan menyebabkan meninggal, ini sama halnya kayak gini. Kalau naik motor harus pakai helm, ya kan? Analoginya gini, naik motor harus pakai helm. Kenapa? Karena bisa jadi terjadi kecelakaan dan dia meninggal. Terus ada orang bilang, tapi ternyata statistik bilang bahwa kecelakaan itu bukan karena helm, tapi bisa jadi karena dia ditabrak orang lain, kesalahan orang lain. Tapi faktanya, kalau dia pakai helm dia aman, benar nggak? Iya.
Tapi faktanya kalau orang kecelakaan kan banyak, meninggal kan banyak kan? Banyak kan? It means pakai helm penting, bener nggak? Nah ini sama halnya. Ada orang yang kena stroke, ada orang kena jantung, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanker, penyakit imunologi, dan penyakit asma. Itu baik-baik aja. Bisa di rumah, bisa makan, bisa nyantai. Tapi gara-gara COVID, mereka ini jadi rentan. Dan mereka jadi kena finishing gitu loh. Umur mereka jadi lebih pendek. Jadi kalau ada orang yang bilang COVID tidak mematikan, COVID itu yang meninggal karena COVID, bukan karena COVID-nya kok sampai penyerta. Nah, kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu itu tidak mengalami apa yang kita alamin gitu loh. Mencobalah untuk empati, men. Di mana empatimu gitu loh. Kalau kamu menyepelekan ini, ya nggak masalah. Lu percaya teori konspirasi, nggak masalah. Tapi jangan sampai kepercayaan teori konspirasi itu ngebuat lu kehilangan empati lu. Kalau lu emang kehilangan empati, lu mending bantu gua gitu loh. Supir ambulans tuh udah sampai males gitu loh, nguburin tiap hari gitu kan. Gua ini 3 bulan nggak pulang karena disuruh ngarusin COVID. Dokter teman gua 1,5 bulan di Wisma Atlet nggak pulang. Teman-teman gua udah positif 2 orang di Wisma Atlet. Ada kemarin di karantina. Guru gua udah wafat beberapa. Dan banyak orang-orang yang di luar sana yang meninggal. Sampai atlet renang kemarin juga meninggal, wafat karena aksinya. Lu pikir aja gitu loh, men. Banyak orang tuh meninggal di luar sana dan ini bukan hal disepelein. At least banyak orang meninggal. Kenapa takut? Ini bukan ketakutan gini loh. Tidak ada yang pernah menebarkan ketakutan sama sekali. Tapi COVID ini diharapkan bisa cepat selesai kalau kita itu patuh peraturan secara cepat. 5 hari aja kita rugi nggak ngapa-ngapain dan itu akan patuh semua kelar. Tapi Indonesia tuh beda gitu loh. Indonesia tuh beda. Indonesia tuh banyak orang, banyak suku, banyak tipikal, dan banyak pekerja informal, bener nggak, Dil? Banyak. Jadi harapannya orang yang di kantor, orang yang dapat WFH, working from home, study from home, itu di rumah. Sehingga di jalanan sekarang siapa? Cuma relawan, tukang kabel, tukang listrik, tukang siomay, ojol, PKL, pedagang pasar. Sehingga orang-orang ini kan beresiko semua, bener nggak? Kalau orang beresiko ketemu beresiko dan selama 21 hari dia nggak kena penyakit, otomatis dia akan muncul imunitas sendiri kan. Jadi saling menulari satu sama lain kan. OTG ngumpul. Nah, sekarang bayangin kalau ada orang semakin ngumpul banyak, otomatis infeksi itu nggak akan bisa berhenti. Makanya dijadikan seperti itu. Jadi apa? Menurutku adalah kalau dari aku sendiri, COVID ini bisa berakhir lebih cepat, iya kan? Kalau orang yang di jalanan ini, lock di jalanan, iya kan? Sementara yang di rumah patuh peraturan, jadi di jalanan ini akan otomatis imunnya lebih kuat, bener nggak? Iya. Karena dia kan di jalanan terus-terusan, dan dia nggak sakit-sakit nih 21 hari, otomatis dia beresiko di red zone, di Jakarta Barat misal, dia beresiko dan dia 21 hari nggak sakit, otomatis insya Allah lah dia akan memiliki imunitas yang lebih kebal kan. Tapi kan dia harus menjaga diri juga. Makanya orang yang di jalanan ini yang seharusnya kita sasar edukasi. Makanya saya kemarin ke Pulau Gadung, ke Rawamangun, ke Sunan Giri, itu saya ajarin terus cara pakai masker dan mereka tuh respect, mereka seneng karena mereka dilirik, mereka diperhatikan gitu loh. Tukang buah saya ajarin, tukang supir taksi saya ajarin makan yang tepat apa sih mas ya, nasi telur aja, yang penting diisi, terus pakai masker, cuci tangan. Kalau puasa, kalau kamu tuh butuh madu murni 2 kali sehari, pas buka sama pas sahur. Jangan lupa kalau kena lambung minum obat lambung. Jadi gini, jangan sampai kepercayaan lu itu membuat empati itu hilang. Faktanya, kalau nggak ada COVID, orang-orang stroke ini yang kemarin orang-orang tua ini masih bisa hidup, masih lihat anaknya, masih bisa lihat cucunya, benar nggak? Iya. Tapi gara-gara COVID, loss. Napasnya hilang. Iya, bukan berarti lu bilang itu yang meninggal COVID kan bukan karena COVID doang. Lu bisa ngomong gitu karena yang meninggal bukan anggota keluarga lu, Pak. Atau dia coba aja kali ya, Wisma Atlet. Ya lu coba aja, gini aja. Buat teman-teman yang masih meremehkan COVID, lu bisa ikut daftar relawan. Kita mending ke red zone, bener gak? Iya. Kita lihat, lu berani nggak melihat langsung keadaan lapangan kayak apa? Kalau lu takut ya berarti lu aja takut. Iya. Bener. Buat apa lu koar-koar tapi lu takut di lapangan, bener gak? Iya. Gak, daripada lu koar-koar menghabiskan energi untuk menghina orang, mending membantu kita. Tugas kemanusiaan, bener gak? Daftar sana. Kayak Arab kemarin aku kasih contoh. Dia di rumah, bener gak? Iya. Tapi dia mengusulkan ke pemerintah Jakarta untuk membuat shelter bagi teman-teman yang kehilangan rumah karena kehilangan pekerjaan. Dia dari rumah bekerja,
Dia nggak keluar-keluar aneh-aneh, dia bantu, bener nggak? Dia sempat buat dokumentasi aku untuk disinfektan terminal. Terus yang kemarin dia buat gor, bener nggak? Iya kan? Dia mengusulkan untuk buat shelter supaya orang-orang yang gaji gelandangan karena PHK ini dapat dapur umum dan kawan-kawan gitu loh. Dia teriakin itu. Jadi menurutku adalah kita tuh harus mulai share positive vibe gitu loh. Faktanya banyak orang meninggal, banyak orang di PHK, banyak orang tuh ekonominya hancur karena satu virus doang ini. Jadi saatnya daripada kita memperdebatkan sesuatu yang gak ada hasilnya, dan itu menurutku menghabiskan energi doang, lu cari positif, lu cari solusi supaya orang-orang yang terdampak karena COVID ini, entah yang ditinggal keluarganya, entah yang ekonomi hancur, lu bantu. Karena ini saatnya kita sharing is caring. Saatnya humanity, Pancasila kedua. Buktiin kemanusiaan yang lu punya dengan membantu sesama. Daripada lu menghabiskan waktu untuk meremehkan sesuatu yang sebenarnya udah memakan korban jiwa gitu loh. Dan ngebuat pertumbuhan ekonomi Indonesia stuck. Itu sih dari aku.